Teman-teman, senang sekali bisa menjumpai Anda semuanya dan semoga Anda semuanya ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih, sehat walafiat bersama keluarga Anda masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang upaya mencegah atau mengurangi serangan virus kuning pada tanaman cabai. Seperti diketahui bahwa penyakit keriting kuning pada tanaman cabai merupakan salah satu penyakit penting, bahkan di beberapa tempat merupakan penyakit yang paling penting. Saya tidak perlu menjelaskan gejala-gejala penyakit ini karena saya pikir semuanya sudah tahu dan setiap petani cabai tentu mengalami penyakit kuning yang disebabkan oleh virus Gemini ini. Penyakit kuning disebabkan oleh virus Gemini dari kelompok Gemini virus dan penyakit ini ditularkan oleh kutu yang biasa disebut sebagai kutu kebul atau dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai Bemisia tabaci. Cara penularannya adalah kutu kebul menghisap cairan tanaman dari tanaman atau gulma yang sakit. Kemudian virus berpindah masuk ke dalam tubuh kutu kebul dan kutu kebul yang mengandung virus ini pada satu saat akan terbang. Kemudian kutu kebul yang sudah mengandung virus menghisap tanaman yang sehat dan dengan demikian sekaligus menularkan virus ke tanaman yang sehat dan tanaman pun akan tertular menjadi sakit. Hingga saat ini virus tersebut belum bisa dikendalikan dengan pestisida atau virusida. Yang dapat kita lakukan adalah mengendalikan serangga penularnya atau vektornya, yakni Bemisia tabaci atau kutu kebul tersebut. Pencegahan penyakit kuning yang paling mudah bila mungkin dan bila ada tentu saja menggunakan varietas cabai yang tahan terhadap virus kuning ini. Akan tetapi bila varietas tanaman yang tahan penyakit kuning tidak tersedia, maka kami menawarkan 4 langkah untuk pengendalian atau untuk menghindari penyakit kuning pada tanaman cabai, yakni yang pertama adalah dengan membuat pesemaian yang bebas kutu kebul atau pesemaian tertutup. Kemudian yang kedua adalah membersihkan kebun. Yang ketiga penanaman tanaman penghambat atau tanaman penghalang atau barier di sekeliling kebun. Dan keempat mengendalikan vektor atau penular penyakit ini dengan insektisida. Langkah yang pertama, pesemaian tertutup yang bebas kutu kebul. Dari pengalaman menunjukkan bahwa kadang-kadang penyakit kuning ini sudah masuk ke dalam tanaman sejak tanaman masih berada di pesemaian. Akan tetapi gejala-gejalanya belum nampak sehingga nantinya apabila tanaman dipindahkan dari pesemaian ke kebun tanpa kita sadari, tanaman yang sakit juga ikut terpindahkan dan di kebun akan menampakkan gejalanya dengan menunjukkan daun-daun yang mulai keriting dan berwarna kuning. Oleh karena itu, kami menawarkan sebaiknya membuat pesemaian yang tertutup, ditutupi dengan semacam kelambu atau strimin yang rapat sekali sehingga kutu kebul tidak bisa masuk ke dalam pesemaian tersebut. Kemudian pesemaian hanya dibuka apabila perlu untuk menyiram pesemaian dan pesemaian juga bisa dikocor dengan insektisida
untuk mengendalikan kutu kebul. Jadi kalaupun ada 1-2 kutu kebul yang berhasil masuk ke dalam persemaian tersebut, maka akan terkendalikan. Misalnya kita bisa menggunakan thiamethoxam atau karbofuran, dan penyiraman dilakukan 10 hari sesudah tumbuh dan 2 atau 3 hari sebelum persemaian tersebut dipindah tanamkan ke kebun. Dalam air siraman juga bisa dimasukkan fungisida, terutama untuk menghindari penyakit-penyakit pada awal tanaman muda, seperti misalnya penyakit rebah kecambah atau pitium. Dan usahakan baik fungisida maupun insektisida yang digunakan adalah insektisida atau fungisida yang dapat diserap oleh akar tanaman sehingga bisa melindungi seluruh persemaian secara lebih merata. Kemudian langkah kedua adalah membersihkan gulma yang menjadi inang kutu kebul. Ini penting sekali karena kutu kebul ini juga penyakit virus kuning ini bukan hanya menyerang tanaman cabai, tapi menyerang juga tanaman-tanaman tumbuhan-tumbuhan yang tidak kita kehendaki, seperti misalnya pada tanaman bebandotan atau ageratum, kemudian pulutan dan sebagainya. Tumbuhan-tumbuhan ini, gulma-gulma ini juga sangat disukai oleh kutu kebul, sehingga penting sekali untuk membersihkan lahan dari gulma yang menjadi inang kutu kebul ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah membuat atau menanam tanaman penghalang di sekeliling kebun untuk menghambat kutu kebul agar tidak terlalu leluasa memasuki kebun. Sebagai tanaman penghalang bisa digunakan tanaman-tanaman yang cukup tinggi seperti tanaman jagung yang ditanam dengan cukup rapat, atau tanaman kacang panjang dan sebagainya. Bahkan saya pernah melihat di satu daerah di Kabupaten Magelang, petani menanami oro-oro atau crotalaria di sekeliling kebun dengan maksud yang sama untuk menghambat agar kutu kebul tidak mudah masuk ke dalam kebun. Tanaman penghambat atau tanaman penghalang sebaiknya ditanam beberapa waktu sebelum tanaman cabai ditanam. Kalau kita menggunakan kacang panjang sebagai tanaman penghambat, maka tanaman penghambat ini dibuat 2 lapis. Lapis pertama ditanami tanaman penghambat kurang lebih sebulan sebelum tanaman cabai. Kemudian pada lapis yang kedua, tanaman penghambat ini ditanam seminggu sebelum tanaman cabai. Baru kemudian tanaman cabai ditanam. Saya paling suka menggunakan kacang panjang sebagai tanaman penghalang. Seperti ini, bagus sekali. Jadi meskipun kita bisa menggunakan tanaman lain seperti jagung, tadi seperti sudah saya sebutkan, atau oro-oro atau crotalaria atau tanaman yang lainnya, tetapi dengan menggunakan kacang panjang maka hasil secara ekonomis dari kacang panjang cukup lumayan, bisa untuk membeli insektisida atau fungisida untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman cabai tersebut. Kemudian langkah keempat tentu saja menggunakan insektisida untuk mengendalikan kutu kebul, dan untuk ini maka kita pilih insektisida yang cocok atau yang biasa digunakan untuk mengendalikan kutu kebul. Contohnya adalah diaventiuron, diosiclam, thiamethoxam, asefat, abamectin, pimetrozin, piriproxifen, imidacloprid, dan masih banyak lagi. Masing-masing kelas kimianya juga kita perlu tahu. Diaventiuron termasuk thiourea, diosiclam ini adalah analog nereistoksin, thiamethoxam dari neonicotinoid, asfat dari kelas organofosfat, abamectin dari avermectin, pimetrozin dari piridin, kemudian piriproxifen dari ini adalah juvenile hormone, kemudian imidacloprid adalah neonicotinoid.
Yang lebih penting lagi adalah menandai termasuk kelompok mua yang manakah bahan aktif tersebut. Seperti misalnya diaventuron ini termasuk kelas grup 12A, kemudian tiosiklam itu grup 14, tiametoxam grup 4, asfat 1B, abamectin grup 6, pimetrosin 9B, dan seterusnya. Nantinya dalam penyemprotan kita harus melakukan semacam rolling dan tidak menggunakan bahan aktif dengan kode IRAK yang sama. Karena insektisida yang kodenya sama berarti cara kerjanya juga sama. Jadi kita menggunakan bahan aktif yang cara kerjanya tidak sama. Akan tetapi bila Anda lihat di sini misalnya ada tiametoxam dan ada imidacloprid, keduanya termasuk ke dalam kelompok IRAK 4. Oleh karena itu kita harus hanya menggunakan salah satu. Maka dalam hal ini saya ingin dari pengalaman kami memutuskan untuk menggunakan tiametoxam sebagai bahan kocoran. Kemudian yang lainnya itu kita gunakan dalam penyemprotan. Berikut adalah contoh penyemprotan menggunakan rolling atau alternasi atau rotasi menggunakan insektisida yang berbeda kode IRAK-nya untuk mengendalikan kutu kebul. Yang tertera di sana ada 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi dan sebagainya, bukanlah waktu, tetapi itu adalah penyemprotan keberapa. Kemudian berapa minggu sekali atau berapa kali dalam seminggu terserah kepada Anda, kebiasaan Anda di tempat Anda. Dalam hal yang saya lakukan pada saat itu adalah 1 minggu sekali. Sehingga rolling atau rotasi penyemprotan akan seperti ini. Anda tidak harus mengikuti bahan aktif seperti yang saya tunjukkan. Anda boleh memilih bahan aktif yang tadi sudah kita pilih untuk kutu kebul. Dalam hal contoh di sini penyemprotan pertama kita menggunakan diaventuron, penyemprotan kedua menggunakan tiosiklam, penyemprotan ketiga menggunakan imidacloprid, kemudian penyemprotan keempat menggunakan pimetrosin. Ini kalau kita menggunakan 4 bahan aktif. Kita juga bisa menggunakan 5 bahan aktif. Nanti ada penyemprotan kelima dan sebagainya. Sebagai contoh dengan 4 bahan aktif, maka pada penyemprotan yang kelima kita sudah bisa kembali lagi dengan diaventuron, kemudian tiosiklam, imidacloprid lagi, dan pimetrosin. Kemudian selanjutnya penyemprotan 9, 10, 11, 12 akan diulangi lagi, diaventuron, kemudian tiosiklam, kemudian imidacloprid, dan juga dilanjutkan dengan pimetrosin. Kalau Anda tidak suka mengganti-ganti setiap kali penyemprotan, Anda juga bisa menggunakan sistem blok. Ada beberapa macam sistem blok. Dalam hal ini di sini akan kami contohkan adalah 2 macam. Yang pertama adalah penyemprotan sistem blok menggunakan 3 bahan aktif. Jadi misalnya penyemprotan pertama kita menggunakan imidacloprid 3 kali penyemprotan, kemudian yang selanjutnya penyemprotan keempat, kelima, keenam kita menggunakan pimetrosin, kemudian 7, 8, 9 kita menggunakan asfat misalnya, dan selanjutnya kita menggunakan abamectin pada penyemprotan 10, 11 dan ke-12. Sekali lagi bahan aktifnya Anda pilih sendiri, tidak harus seperti ini. Ini adalah hanya merupakan contoh. Kemudian contoh selanjutnya Anda juga bisa menggunakan penyemprotan dengan sistem blok 4-4. Dalam hal ini 4 kali penyemprotan menggunakan bahan aktif yang sama,
Dalam hal ini 4 kali penyemprotan pertama menggunakan tiosiklam, kemudian 4 kali penyemprotan yang kedua menggunakan pimetrosin, kemudian 4 kali penyemprotan yang ketiga menggunakan abamectin, dan Anda bisa meneruskannya dengan 4 kali bahan aktif yang sama. Menurut pengalaman pribadi kami, dengan menggunakan 4 langkah pengendalian kutu kebul ini, kita bisa mendapatkan pertanaman kutu kebul yang boleh dikatakan relatif bebas kutu kebul paling sedikit 60 hingga 70 hari pertama, dan itu penting sekali agar penyakit virus kuning ini tidak menyerang pada awal pertumbuhan tanaman cabai. Sampai di sini dulu cerita obrolan kami pada saat ini, dan kita akan bertemu lagi pada kesempatan lain yang akan membahas mengenai pengendalian hama dan penyakit lainnya pada tanaman cabai. Terima kasih perhatian Anda, semoga sukses.